Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Tula. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik atau yang lebih familiar yaitu LKS dengan pendekatan inquiry. Jadi video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas kuliah saya dalam pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Bapak Eko Julianto SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan nama saya Maulia Rizky Tulula dengan NPM 1910303020. Saya berasal dari kelas IPA A dalam program studi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya telah membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD atau yang lebih awamnya untuk orang dulu-dulu tuh LKS, ya, lembar kerja siswa. Nah, di sini ada nama anggota. Ini adalah saya melakukan praktikum dengan alokasi waktu yaitu 3 kali 40 menit. Oke. Saya membuat di permisalan yaitu Sekolah SMP Negeri 89 Jakarta, kemudian dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA kelas 7 yang saya dapatkan adalah kelas 7 semester 1 atau ganjil dalam materi pokok pembahasan yaitu energi dalam sistem kehidupan. Alokasi waktunya adalah 3 kali 40 menit. Kemudian dalam LKPD itu menjelaskan yang pertama ini ya, bagian pertama. Ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kompetensinya itu yaitu KI 4, yaitu menunjukkan keterampilan nalar, mengolah dan mengaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang teori. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu 4.5, yaitu menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi, termasuk fotosintesis. Kemudian indikatornya yaitu menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan mengkomunikasikan hasil. Kemudian ini ada bagian keduanya yang terdiri dari tujuan, landasan teori, terus alat dan bahan, langkah kerja, kemudian data hasil percobaan, analisis data, dan kesimpulan. Ini yang diberikan kepada peserta didik, yaitu diberitahukan dulu tujuan dari praktikum yang akan mereka lakukan itu untuk apa sih, yaitu peserta didik mengamati zat yang dihasilkan pada proses fotosintesis. Kemudian peserta didik diharapkan dapat membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Berikutnya yaitu ada landasan teorinya yang berasal dari buku dan bisa ditambahkan oleh peserta didik setelah mereka mendapatkan materi saat di sekolah dan sumber-sumber lainnya. Kemudian di sini alat dan bahannya yaitu menggunakan tanaman hidrilla, verticillata, kemudian dengan air, es batu, gas kimia, tabung reaksi, corong kaca, termometer, stopwatch. Seperti pada gambar yang di sini. Kurang lebihnya seperti ini ya. Kemudian di sini ada langkah kerja yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Jadi mereka setelah diberitahukan alat dan bahannya seperti apa, diberitahukan langkah kerjanya seperti apa, sesuai dengan LKPD yang ada, mereka menalar seperti apa sih gitu. Kemudian setelah mereka melakukan hasil percobaan, mereka mendata hasil percobaan mereka tersebut di kolom sini. Ada suhu air, perbedaan yaitu suhu air, kemudian jumlah gelembung setiap 2 menit, 5 menit, 7 menit, terus keterangannya seperti apa. Terus dari data yang mereka dapatkan dari percobaan yang mereka telah lakukan, maka data tersebut dianalisis
dianalisis bagaimana data tersebut, kemudian dicocokkan dengan uh, uh, landasan teori yang mereka dapatkan atau dasar teori yang mereka dapatkan, mereka analisis data tersebut, kemudian mereka melakukan kesimpulan yang berasal dari tujuan tersebut gitu. Kesimpulannya seperti apa? Jadi mereka dapat menyimpulkan dari tujuan yang telah dibuat itu. Jadi kesimpulannya dibuat dua. Jadi peserta didik menghasilkan apa nih setelah mereka melakukan praktikum ini mereka mendapatkan apa gitu. Kemudian buktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan oksigen. Ada atau tidak oksigen di dalam proses fotosintesis tersebut. Nah, kemudian kenapa menggunakan tanaman hibrila, yaitu tanaman air. Kalau misalnya kita gunakan tanaman biasa gitu ya, bukan yang tanaman air, kita tidak dapat mengumpulkan oksigennya di dalam tabung tersebut. Makanya di mana siswa di sini diajak untuk berpikir kritis, kreatif dan inovatif tentunya dengan fenomena-fenomena sains yang mereka dapatkan saat mereka melakukan kegiatan praktikum tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.